Eh, Oke, aku ingin cerita soal pengalaman beberapa hari ini tentang bagaimana tentang apa yang aku lakukan di beberapa hari ini. Ya, pertama aku ingin mengkoneksikan. eh, Pertama gini, aku ingin mengkoneksikan antara kampus dengan sekolah, di mana aku punya hubungan baik sama kedua belah pihak tersebut, dua yayasan, yaitu salah satu yayasan sekolah yang tempat aku bekerja sebagai guru juga. Lalu yayasan yang menaungi kampus. Nah, jadi kita sharing-sharing, kita banyak sharing, terus karena aku juga ingin mengajar atau ya ingin berbagi ilmu lah ya, sekalian kuliah juga S2. Lalu pihak kampus, Pak David, dia tanya apa yang bisa aku lakukan, bagaimana caranya biar supaya kampus itu lebih banyak peminatnya gitu dengan kompetitor yang ada. Pertama, eh, pertama aku melakukan analisa tentang pertama analisa ini dulu ya, kayak apa yang dipunyain oleh pihak kampus yang udah ready, yang udah ada. Pertama yaitu adalah bantuan KIP, satu, kedua fasilitas, ketiga bantuan KIP fasilitas, kedua jurusan IT, keti- keem- keempat eh, itu tadi kayaknya fasilitas, fasilitas beasiswa KIP, apa ya, eksistensi, artinya sudah berapa lama, track record sudah berapa lama kampus ini berdiri di tempatnya yang sekarang. Lalu jurusan apa aja jurusan yang diminati orang. Lalu aku melakukan analisa atau melakukan pengamatan dari mana mahasiswa datang atau banyak regional mana, dari mana mahasiswa berasal, yaitu dari Langkat, eh, Langkat Hilir, dari mulai Besitang, Teluk Aru, tulisan Teluk Aru sampai kemari, Padang Tuarang, Setabat, dan sebagainya. Nah, dan juga aku melakukan pengamatan, survei juga, observasi kecil-kecilan lah ya, nggak bisa dibilang juga analisa, riset, tapi dibilang observasi. Nah, apa yang aku lakukan yaitu mencari tahu siapa sih mahasiswa dengan pekerjaan apa yang mendominasi selama ini, yang mendominasi dari mahasiswa. Pertama, mereka ada dari guru, ada dari operator komputer, ada toolman, ada karyawan, dan ada juga yang terakhir itu adalah mahasiswa reguler. Mahasiswa reguler itu ya mahasiswa reguler yang belum bekerja gitu. Nah, jadi dari analisa itu lalu aku juga melakukan pengamatan observasi ke kompetitor yang saat ini tuh sudah ada eh, di sinilah di Langkat ya. Nah, ada dua kompetitor. Pertama satu universitas yang baru yaitu Unipal dan satu lagi Stekip Al-Maksum, di mana Stekip Al-Maksum itu sudah ada jurusan komputer SPD-nya, keguruan komputernya, dan sudah ada alumninya. Jadi mulai dari cara promosi, kalau promosinya kan brosur, terus ke sekolah. Ini kompetitor juga melakukan hal yang sama. Bahkan ada kompetitor yang melakukan mengunci sekolah tersebut, gitu ya, mengunci sekolah tersebut, melakukan perjanjian MOU dengan yayasannya, dan sehingga ada kampus lain yang masuk itu nggak bisa. Nah, itu ada tuh yang ditemukan di beberapa lapangan tuh kayak gitu. Dan itu sah-sah saja, ya, artinya nggak ada masalah. Yang jadi masalah adalah ketika sudah ada kompetitor dan kompetitor memiliki hal yang sama dan bahkan memiliki added value yang lebih, ya, kayak SPD itu adalah added value mereka yang nggak punya di kampus. Lalu
multi jurusan yang umum kayak hukum, kayak sosial juga sudah ada di Unipal. Nah, maka pendekatannya, cara promosinya, aku pikir itu nggak bisa lagi yang seperti saat ini dilakukan. That's why aku melakukan observasi juga. Apa sih? Kita udah nggak bisa lagi berpikir eh, apa ya, jalur-jalur apa ya, kayak kita bikin prestasi lalu orang mau masuk kampus kita gitu. Nah, itu udah nggak bisa gitu. Kenapa, why? Karena ya kalau kampus kita berprestasi, kampus kita punya ini dan itu, terus mereka akan bilang, why? Nah, ya masalahnya apa? Kampus ini juga punya. Nah, jadi ada satu hal yang aku ingin lakukan perubahan atau melakukan sesuatu yang baru di mana pertama sistem promosinya tidak dilakukan dengan metode yang kayak sekarang. Why? Karena metode yang sekarang ketika ada tim promosi datang ke suatu sekolah, eh, mengedukasi yang awalnya murid-murid itu nggak senang kuliah, nggak ada minat kuliah, lalu masuk tim promosi dari pihak kampus kami, kita edukasi, mereka punya minat kuliah, lalu lupa, masuk kampus berikutnya yang menawarkan hal yang sama, dan mereka masuk closing di kampus berikutnya. Nah, artinya itu adalah metode hit and run. Hit and run artinya kita datang promosi, hit, nah abis itu langsung lupa aja. Nah, hal itu perlu diperbaiki tuh, ya. Mana belum banyak yang kenal gitu. Mereka merasakan manfaatnya tapi nggak kenal siapa kita gitu. Sehingga mereka akan mengeneralisir. Jadi kalau kampus kita edukasi soal kampus IT dan lain-lain, ketika ada nanti kampus IT yang masuk lagi, yang promosi, maka mereka akan tertarik dengan IT-nya, bukan dengan sekolahnya, gitu, bukan dengan kampusnya. Maka dan ada juga pihak-pihak sekolah tertentu yang dia mengunci sekolahnya itu untuk eh, kampus tertentu itu masuk. Karena dia sudah punya MOU atau punya perjanjian dengan sekolah tinggi tertentu, ya mungkin ada money atau apalah ya, faktor uang dan lain sebagainya, maka kampus yang lain promosi itu nggak dikasih. Kampus sejenis yang masuk itu nggak dikasih. Why? Eh, I don't know ya, mungkin mungkin mereka punya perjanjian atau MOU yang bagaimana yang mengikat sehingga mereka melakukan sah-sah saja melakukan itu. Nah, artinya itu semakin memperkecil kemungkinannya. Artinya yang awalnya kuenya itu besar ya, dengan adanya hal seperti itu, kompetitor, ada teknik-teknik marketing yang nggak kita lakukan, maka itu akan memperkecil kuenya. Jadi kuenya itu terpecah-pecah sebagai banyak. Dan kalau misalnya kita tidak melakukan pendekatan yang baru, maka ya kita akan kalah saing. Itu yang aku pikirkan soal pihak kampus ITB ini. Dan ada satu kesempatan. Jadi kan aku juga ngajar ya di salah satu sekolah swasta yang lumayan besar, yang salah satu jadi percontohan di Kabupaten Langkat ini. Ketika ada implementasi sesuatu yang baru atau kayak kurikulum baru, itu sekolahnya itu pasti menjadi salah satu percontohan ya, salah satu percontohan. Nah, jadi apa gitu ya? De, aku melihat peluang di kurikulum Merdeka, di mana kurikulum Merdeka itu mengedepankan atau dari sekian banyak yang dipaparkan, kesimpulannya adalah kurikulum Merdeka itu adalah kurikulum yang menekankan atau yang berorientasi pada karakter peserta didik dan IT gitu. Ada asesmen-asesmen tertentu yang memang kebutuhannya adalah untuk mengasesmen minat bakat potensi anak. Sehingga nanti gurunya diharapkan bahkan diwajibkan untuk bikin materi yang sesuai dengan potensi dan cara belajar dan gaya belajar anak gitu. Seperti misalnya gaya visual, gaya auditori atau gaya kinestetik. Nah, itu sekolah diwajibkan untuk itu. Namanya
assessment diagnostik. Jadi guru-guru dikasih seperti template psikotes, di mana nanti siswa harus mengisi psikotes tersebut, dan guru akan men-scoring, dan nanti kelihatan tuh anak itu akan seperti apa. Tentu ini menjadi problem tersendiri bagi guru. Why? Karena guru harus belajar lagi, dan harus menghitung lagi, jadi itu akan menjadi kesulitan tertentu. Nah, kebetulan, alhamdulillah, saya dan tim itu buat satu inovasi atau startup. Ya, ini namanya tes dia, Dermatoglyphics Intelligence Assessment. Jadi, mengassessment, menguji, mentes kecerdasan melalui 10 sidik jari. Alat ini dan software ininya ya, dan keseluruhan gitu, digunakan. Jadi saya dan partner saya itu di bidang ini sudah 10 sampai 12 tahun di bidang ini, Dermatoglyphic Intelligence Assessment, lalu diformulasikan sehingga mendapatkan rumus-rumus tertentu, sehingga kita rumuskan dalam algoritma pemrograman, dan akhirnya kita bisa berhasil buat prototipe ini. Nah, walaupun ini prototipe, tapi ini works. Artinya saya sudah survei ini, gitu ya. Saya sudah survei ini di beberapa user, dan skala ketepatannya itu, kesesuaiannya itu terhadap orang yang dites itu antara 8, kalau skalanya 1 sampai 10, kesesuaian itu ada di angka 8 sampai dengan 9. Nah, jadi seperti itu. Artinya, ada celah di kurikulum Merdeka, yaitu adalah diagnostic assessment, ya, diagnostic assessment. Dan ini yang saya tawarkan untuk pihak kampus, di mana ada irisan, antara pendidikan dan teknologi. Hasilnya ini. Oke, nah ini bisa menjadi pintu masuk. Maksudku, ini akan menjadi pintu masuk untuk promosi first impression ke sekolah-sekolah. Karena apa? Demand-nya sudah mulai terbentuk dengan kurikulum Merdeka. Demand-nya sudah mulai teredukasi, market-nya sudah mulai teredukasi dengan adanya kurikulum Merdeka. Nah, itu dia. Dan tidak ada, sampai saat ini, belum ada kampus yang punya ini, lisensi ini. Belum. Khususnya kampus-kampus kompetitor. Tidak ada, karena kami yang punya. Gitu. Nah, jadi, untuk membuat ini, mungkin kelihatannya hanya kelihatan seperti laptop dan benda sekecil ini. Gitu. Tapi, di belakangnya itu ada server yang kami harus bayar. Kami harus bilang, ya you know lah ya, karena server itu kita nggak beli. Melainkan kita sewa. Dan sewa itu pasti ada biaya-biaya tertentu, kayak bandwidth-nya, berapa kapasitas listriknya, security-nya, dan lain sebagainya gitu. Jadi ada cost di sana. Belum lagi kita harus bayar programmernya, walaupun programmernya kita sendiri kan tetap perlu makan. Nah itu, jadi aku tawarkan ini ke pihak kampus untuk membeli license-nya agar menjadi license Powerade, sponsor utama yang ini adalah punyanya kampus sebagai tools branding mereka gitu. Jadi ketika kita tawarkan ke sekolah, kita tidak hanya menawarkan keunggulan kampus kita, tapi kita menawarkan ini ada sesuatu yang kalian butuhkan. Ya. Jadi mindset saya itu adalah memberikan solusi dari masalah mereka. Nah, mereka kan kayak tadi ya, kurikulum Merdeka. Ya, di kurikulum mereka ada diagnostic assessment. Dan diagnostic assessment itu menjadi problem. Memang itu kesempatan bagus ya untuk sekolah, tapi juga jadi problem akhirnya kepada pihak sekolah. Mereka mau, tapi mereka problem. Nah, kita datang, kita memberikan solusi, sebuah inovasi. Dan pihak kampus harus membeli lisensi dari kami agar mendapatkan lisensi kepemilikan. Yang mana kampus ITBI akan mendapatkan license Powerade, yaitu sponsor utama
pendukung utama atau yang bisa dikatakan pemilik dari sebagian tes ini, ya, memiliki sebagian hak di tes ini gitu. Nah, jadi kayak gitu. Artinya, dengan adanya kebutuhan kita memberikan solusi, maka pintu yang ditutup rapat karena ada lobby-lobbyan atau perjanjian-perjanjian tertentu akan terbuka dengan sendirinya ketika kita menawarkan solusi ini. Oke, itu satu. Lalu saya coba tawarkan, dan memang ini masih diragukan ya sama pihak kampus, dan artinya pun saya tidak apa, ya nggak apa-apa diragukan karena memang dermatoglyphic intelligent assessment atau kecerdasan genetik itu awal mulanya kan digagas tahun 1823 dan hingga hari ini tetap mendapat perdebatan di kalangan para ahli. Jadi wajar kalau sebenarnya ini tetap dilakukan. Pun satu di para ahli memperdebatkan, berikutnya ini adalah suatu konsep yang baru, jadi memang agak meragukan lah, ya. Agak meragukan untuk orang-orang yang belum mengerti atau orang yang belum pernah coba. Nah, kayak gitu. Nah, jadi memang, tapi ya di satu sisi ada yang sudah eksis, yang mirip-mirip seperti itu udah ada eksis ya. Psikotes-psikotes atau tes genetik yang lain yang kompetitor kami itu juga ada ini yang udah eksis bukan puluhan, belasan tahun belakangan. Tapi memang belum banyak di sini dan ini masih baru sekali. Nah, ini adalah pintu masuk untuk mengetok tok tok tok, kita punya solusi. Nah, ketika kita punya solusi, kita tawarkan blab 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 blab, impresinya akan baik karena kita belum ada yang punya. Berikutnya, step berikutnya adalah membuat perjanjian untuk pelatihan. Bukan pelatihan yang kita provide, bukan pelatihan yang kita punya, tapi kita tanya, pelatihan IT apa yang kira-kira dibutuhkan oleh pihak sekolah. Nah, bisa jadi si sekolah butuh pelatihan membuat website dengan Google Sites, pelatihan membuat website dengan WordPress, pelatihan membuat website tanpa coding, pelatihan membuat Google Form, pelatihan membuat assessment dengan Mentimeter, dan lain sebagainya, yang memang dibutuhkan oleh pihak sekolah. Jadi bukan semata-mata kita punya pelatihan ini, kita kasih ini. Enggak gitu konsepnya. Tapi di awal adalah kita memberikan solusi dari masalah yang dihadapi. Nah, berikutnya kita akan melakukan, kan kita udah kasih tes, pintu masuk tok tok tok, kita kasih tes. Nah, berikutnya kita bangun interaksi dengan cara apa? Kita memberikan pelatihan secara terjadwal. 2 atau 3 bulan sekali kita adakan pelatihan untuk guru. Apa sih yang dibutuhkan guru dalam kurikulum Merdeka? Kita kasih pelatihan-pelatihannya. Boleh kita yang datang ke sekolah jika memang mereka memadai untuk infrastruktur, atau mereka yang kita undang ke kampus untuk menggunakan infrastrukturnya di kita. Itu satu. Lalu kita juga memberikan pelatihan-pelatihan atau ya pelatihan-pelatihan ya. Pelatihan-pelatihan, seminar, workshop untuk siswanya juga. Agar apa? Agar membangun interaksi positif dan trust kepada sekolah dan kepada peserta didiknya. Sehingga akan terjadi interaksi antara, yang saya bayangkan ini ketika memberikan pelatihan itu ya mahasiswa dari pihak kampus, untuk seminarkan atau melakukan pelatihan kepada siswa, untuk gurunya yang diserahkan dosen gitu. Nah, jadi akan terjadi hubungan timbal balik, positif, hubungan positif. Jadi ketika si anak atau peserta didik lulus dan mereka ingin kuliah, mereka akan melihat orang terdekatnya terlebih dahulu. Itu yang mana orang terdekatnya adalah kita yang sering tampil, kita yang sering memberikan pelatihan, kita yang sering memberikan eh, apa ya, interaksi positif kepada adik-adik siswanya. Nah, jadi ketika mereka berpikir ingin kuliah, maka di otaknya
Yang pertama kali tergambar adalah kampus kita, kampus ITBI. Karena setiap hari, beberapa bulan secara rutin, mereka berinteraksi, mereka kenal. Nah, mungkin kita belum bisa menjadi yang terbaik, tapi kita bisa menjadi yang paling masuk akal. Itu. Nah, ketika sudah masuk akal dan mereka tertarik, maka mereka akan daftar karena mereka sudah tahu, sudah kenal, sudah merasakan, dan tinggal mereka ingin jadi seperti itu. Kebayang dong ya. Nah, apalagi kita bisa berhasil membuat satu ekosistem virtual office nanti saya ceritain. Nah, itu dia. Itu sebenarnya idenya. Jadi bukan saya ini mau menjual, tidak. Nah, bisnis ini akan terus berjalan. Ada atau tidak dengan support kampus. Ya, ada atau tidak pihak kampus ITBI. Karena konsep ini bisa kita tawarkan ke kampus lain jika ditolak. Jadi kalau ITBI menolak, maka kami akan tawarkan ke kampus yang lain. Tidak masalah gitu ya. Dan kami akan terus jalan gitu. Dan harapannya ini bisa menjadi tools marketing untuk mengetok pintu tok tok tok, menjadi satu yang baru dan menjadi satu pelopor di bidang genetic assessment. Karena ada pintu masuk. Saat kita masuk, kita bangun interaksi, maka mereka kenal. Nah, itu sih sebenarnya. Jadi agak keliru kalau sebenarnya saya cerita, sebenarnya saya cerita aja nih, gitu. Saya curhat aja karena kesannya saya sedang berjualan. Memang iya, kami butuh investor, tapi tidak pure kami menawarkan ini untuk jualan, gitu. Ya, jadi mungkin agak ada rasa kecewa sih sebenarnya karena hmm, agak diragukan, tapi plannya berikutnya saya tetap akan lakukan. Jadi memang karena aku ini adalah orang yang akan bergabung di kampus itu, di kampus kalian, ITBI, kampusku juga sebenarnya. Ya, s- saya akan tetap jalan, akan tetap menawarkan seperti plan, tapi nggak ngebawa brandingnya ITB. Mungkin sifatnya MOU kerjasama, tapi tidak yang awalnya kalau mau beli lisensi bisa artinya kami ada uang yang kami manfaatkan, terus ini bisa menjadi salah satu hak miliknya ITBI ya, kampus Pak David. Eh, jadi kan brandingnya ITB yang buat gitu. Tapi kalau misalnya tidak terjadi kerjasama, ya izinkan saya untuk membawa ini sebagai pintu masuk. Dan saya menawarkan, karena ini impresinya ada, orang tertarik, saya sudah presentase juga ke pihak sekolah, dan mereka tertarik. Ya ayo kita jalan sama. Kalau mau. Tapi kalau mau jalan sendiri juga nggak masalah. Nah, itu deh. Jadi tes dia ini tetap bisa berjalan sendiri karena memang keberterimaannya tinggi. Tapi kalau mau jalan bareng ya ayo. Gitu. Kalau mau lebih kuat jalannya, beli lisensinya. Jadi jadi pihak kampus itu bisa mengklaim ini punya ku. Jadi bukan semata-mata mau jualan, tidak. Ini hanya sebagai tools branding yang mengketok gitu. Dan harapannya dengan saya bekerja sama dengan pihak sekolah yang mempelopori kurikulum atau jadi sekolah percontohan lah bahasanya, ini akan jadi word of mouth. Jadi bayangin kalau goals-nya deal-nya jadi, bayangkan kalau ini saya membayangkan kalau pihak kampus itu mau deal beli gitu ya. Dengan deal tertentu gitu ya, membeli lisensi, maka ini akan menjadi word of mouth di kalangan kepala sekolah swasta, SMK SMA di Langkat. Karena yang kita partner sama sekolah yang besar. Oke, thank you. Dan sekali lagi, Pak David, ya ITBI saya bukan mau jualan. Ya, saya bukan mau jualan, tapi memang kami butuh investor. Gitu. Kami butuh bisnis, ada bisnis di dalam. Jadi kalau ditolak ya nggak masalah. Gitu. Kalau diterima ya alhamdulillah. Nah, kebetulan ini saya sudah riset dan keberterimaannya tinggi. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.